Islam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Alifia Siti Naomi Sai. Kepadanya kami persilakan. Kita dengarkan sambutan Ketua DKM Masjid Al-Mujahidin yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmadi MAli SAD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu, hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat serta inayahnya pada hari yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berkumpul di masjid yang mulia ini, di Masjid Al-Mujahidin, dalam rangka pengajian bulanan pimpinan cabang Muhammadiyah atau sekarang yang disebut Hari Bermuhammadiyah. Alhamdulillah pada hari ini bertempat di Masjid Al-Mujahidin. Kita berdoa kepada Allah semoga acara ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat yang disolat pada kita semuanya. Bapak Ibu hadirin sekalian, bagi kami pengurus DKM Masjid Al-Mujahidin adalah satu kebahagiaan, ya, ketempatan untuk pengajian Hari Bermuhammadiyah. Kalau tidak salah sudah yang ketiga kali Pak ya, 3 kali. Dan alhamdulillah pada hari ini Ketua PDN Jakarta Barat langsung yang akan memberikan tausiah. Ini adalah satu kehormatan, kebahagiaan bagi kami. Ya. Masjid Al-Mujahidin ini adalah masjid yang Muhammadiyah pertama mungkin ya. Mungkin Pak Haji Syarif Hidayatullah beserta Pak Ustaz Asma Tahir yang tahu perkembangan Muhammadiyah di Selipi Kota Bambu ini. Ya. Jadi Masjid Mujahidin ini adalah satu masjid yang didirikan oleh tokoh Muhammadiyah, ya, yaitu almarhum Bapak Haji Maudin. Ya. Kemudian diteruskan oleh anak-anaknya, kemudian oleh cucu-cucunya. Sekarang ini cucunya yaitu yang saya hormati Bapak Syafruddin Nur. Ya. Kalau saya ini sebagai ketua harian, ya. Oleh karena namanya Masjid Al-Mujahidin, artinya pejuang-pejuang agama, ya. 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 Jadi pejuang-pejuang agama. Mudah-mudahan dengan adanya Hari Bermuhammadiyah ini yang yang digabungkan atau yang direncanakan oleh Muhammadiyah, ya, akan menambah semangat bermuhammadiyah untuk menyebarkan Islam atau menegakkan Islam, ya, yang membentuk masyarakat Muslim yang berakhlakul karimah sesuai dengan tuntunan dan contoh dari Rasulullah SAW. Karena Muhammadiyah sendiri itu artinya pengikut Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu tujuannya adalah untuk membentuk masyarakat Muslim yang berakhlakul karimah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan dari sejarah Muhammadiyah di Jakarta, Mujahidin ini termasuk masjid yang pertama, ya, dulu masih pimpinan cabang Tanah Abang kalau nggak salah, ya, masjid yang pertama di Selipi. Ya. Bapak ibu sekalian, tentunya kami mohon maaf, ya, apabila fasilitas masjid kami ini masih kurang, ya, ada yang kurang atau hal yang kurang berkenan. Karena tetap, ya, kami ingin bertekad untuk membaguskan, ya, merenovasi hal-hal yang masih kurang. Dan memang rencananya ada ke depan kita masih ingin merenovasi di bagian tempat wudhu dan lain sebagainya, atau ada perbaikan ke atas, ya, karena masih ada pengurusan surat wakafnya belum selesai, ya. Kendalanya itu kita sudah 2 tahun ngurus surat wakaf ini belum selesai, yaitu satu aja, masalah satu surat saja yang masih terganjal, yaitu tentang hak alas. Kalau hak alasnya sudah ada, insya Allah sertifikat wakafnya sudah selesai. Nah, kalau memang nggak ada, nanti mentok, nanti kita mohon bantuan mungkin dari PDM atau dari PCM nih Pak Ahmadin, ya, melalui jalan apa Pak Ahmadin? Karena kalau kita udah jalan lurus nih mentok itu kita ngambil jalan darurat boleh, ya kan? Harus jalan darurat juga, entah pakai apa kita tahu, ya. Ya, insya Allah tetap kita akan selalu ingin mengurus surat wakaf ini. Waktu itu saya mengurus, masih ada program dari Gubernur Anies Baswedan, ya. Itu programnya IMB gratis dan sertifikat gratis. Ternyata bikin sertifikat itu nggak mudah, ya. Sertifikat wakaf, ya, itu nggak mudah.
beberapa kali saya mundur mandir dan lain sebagainya, melalui bergaining dan lain sebagainya, tetap masih belum bisa. Ada aja surat yang kurang dan terakhir ini hak alas. Atau nanti kalau hak alas juga ada lagi yang kurang lagi. Ya, nanti mungkin kita bantu dari Muhammadiyah. Ya. Itulah sambutan saya. Lebih kurang saya mohon nasrul minallah fadl qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Ketua Pimpinan Selipi Kota Bambu yang disampaikan oleh Bapak Ahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yushiruhu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih dapat diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini pimpinan cabang Muhammadiyah mengadakan kegiatan Hari Muhammadiyah pimpinan cabang Muhammadiyah Selipi Kota Bambu yang ketiga. Bapak-bapak, ibu-ibu, perlu diketahui bahwa pimpinan cabang Muhammadiyah Selipi Kota Bambu ini kita mengikuti apa yang diatur oleh pimpinan Muhammadiyah wilayah DKI Jakarta, bahwa kita urutannya dari pimpinan Muhammadiyah wilayah DKI Jakarta mengadakan Hari Muhammadiyah itu diatur pada setiap bulan. Untuk wilayah diadakannya setiap minggu pertama. Kemudian untuk minggu kedua itu jatahnya pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Barat, dan minggu ketiga pimpinan cabang Muhammadiyah yang ada di Jakarta Barat. Namun mohon maaf, ini kita undurkan pada minggu keempat karena minggu ketiga saya berkoordinasi dengan pengurus DKM Masjid Al-Mujahidin bahwa datangnya 17-an Agustus tolong digeser. Nah, ini akhirnya kita di minggu keempat. Namun perlu Bapak Ibu ketahui, kami selaku pimpinan cabang Muhammadiyah Selipi Kota Bambu beserta pengurus berusaha semaksimal mungkin bagaimana kegiatan ini berjalan. Dan alhamdulillah kita sudah berjalan menginjak hari yang ketiga. Pertama di Masjid Al-Furqon, kemudian yang kedua pada saat itu masih di Masjid Al-Furqon karena ada beberapa kegiatan, dan yang ketiga sekarang di Masjid Al-Mujahidin. Dan saya berharap bulan besok, bulan September, di sini ada ketua pimpinan cabang Ranting Selipi Utara bersiap-siap di Masjid Al-Manah. Tolong Al-Manah, di Masjid Al-Manah. Jadi saya berharap nanti bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kita pindah lagi ke Al-Manah. Dan saya akan berkeliling ke ranting-ranting. Yang penting rantingnya siap. Insya Allah saya beserta berpengurus akan bersilaturahmi terus keliling. Bagaimana membangkitkan Muhammadiyah di Selipi Kota Bambu. Dan alhamdulillah saya sudah berkoordinasi dengan para ketua ranting. Nah, ini saya sangat bersyukur. Ranting Selipi Selatan ini yang saya katakan andalan saya yang ada di pimpinan cabang Muhammadiyah Selipi Kota Bambu. Dan saya juga berharap nanti di Selipi Utara itu bergerak. Jangan sampai Muhammadiyah di cabang Selipi Kota Bambu ini kendor. Dan perlu Bapak Ibu kami selaku pimpinan cabang Muhammadiyah sudah berusaha semaksimal mungkin sekemampuan saya. Mungkin Pak Ketua PDM atau narasumber kita tahu bagaimana kiprah saya di PDM Jakarta Barat. Saya selalu aktif membantu kegiatan-kegiatan pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Barat. Dan kemarin pun kita sama-sama Pak narasumber atau Pak Ketua kita. Nah, ini tolong diperhatikan. Jadi saya diamanahkan ini
saya berusaha semaksimal mungkin sekemampuan kami ini bersama pengurus. Nah, ini saya berharap perlu dukungan semua, baik pengurus cabang, pengurus ranting. Kita berkoordinasi dengan pimpinan cabang Aisyah dan khususnya jamaah. Tanpa bapak-bapak, ibu-ibu juga kita nggak ada apa-apanya. Ya, jadi ini harapan saya. Yuk kita sama-sama kita gerakan Muhammadiyah di cabang Selipi Kota Bambu. Nah, ini sekarang saya sedang mendata. Berapa sih warga Muhammadiyah yang ada di cabang Muhammadiyah Selipi Kota Bambu. Dulu tidak ada datanya. Ini nanti ada tugasnya. Nah, itu ada wakil ketua kita yang tadi kebetulan ketua DKM Masjid Al-Mujahidin, Bapak Ustadz Ahmadi. Nah, ini beliau ini adalah ketua LPCR, Lembaga Pimpinan Cabang dan Ranting Muhammadiyah Selipi Kota Bambu. Nah, ini dia nih nanti berusaha beliau ini yang mendata ini. Nah, ini saya sudah mendata hampir 100 lebih warga pimpinan cabang Muhammadiyah Selipi Kota Bambu yang sudah mempunyai kartu anggota Muhammadiyah. Nah, ini saya berharap dari jamaah, warga di Mujahidin, warga RW 04 yang belum mempunyai KTA, silahkan membuat melalui pimpinan ranting Selipi Selatannya nih, Abdul Hakim, biar bisa didata, keluarga-keluarga kita itu didata. Jangan sampai nanti, karena perlu diketahui saya mendapat info dari pimpinan pusat pun bahwa warga Muhammadiyah itu akhirnya katanya akhir-akhir ini menurun. Kenapa? Sebetulnya bukan menurun, karena tidak terdata. Dan bahwa data ini sangat penting. Dan ini data ini sudah saya sampaikan ke pimpinan wilayah, bahwa pimpinan cabang Muhammadiyah ini loh datanya yang baru masuk, dan insya Allah nanti akan bertambah terus. Dan ini nanti bisa berkembang dari Selipi Selatan, Selipi Utara, Kota Bambu Utara, dan Kota Bambu Selatan. Nah, ini perlu. Jadi saya berharap nanti melalui Pak RW-nya atau ketua rantingnya, kebetulan juga Pak RW 04 ini Pak Ansori juga tokoh Muhammadiyah di sekitar kita, pimpinan cabang Muhammadiyah Selipi Kota Bambu ini bisa membantu menggerakkan warganya agar membuat KTA. Dan perlu diketahui memang KTA ini tidak gratis, adanya infak 25.000. Ini infaknya langsung dikirim ke Jogja, itu pimpinan pusat. Infak, kita membayar infak 25.000 untuk membuatkan satu KTA. Ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, saya infokan kepada bapak-bapak, ibu-ibu serta jamaah sekalian bahwa perlu diketahui, ya mudah-mudahan tadi apa yang diharapkan oleh ketua DKM kita yang kemudian wakil ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Selipi Kota Bambu, Ustadz Ahmadi, ya. Ini perlu diketahui bahwa PCM Selipi Kota Bambu ini punya wakaf kembali, yaitu musola Ibnu Sarbini yang kurang lebih 48 meter. Nah, ini perlu diketahui Pak narasumber, Pak Ketua PDM. Kami selaku pimpinan cabang beserta pengurus sedang berusaha. Kita menerima wakaf Ibnu Sarbini yang insya Allah tadi ada ya, ketua DKM-nya hadir ya, Ervin. Ini kemarin saya belum lama ini saya berusaha bersilaturahmi. Ini perlu diketahui, musola itu tidak mempunyai tempat wudhu. Tidak ada tempat wudhunya. Tempat wudhunya itu masih numpang, dan alhamdulillah masih diberikan oleh saudaranya yang memberikan untuk bagaimana orang yang sholat numpang ambil air wudhunya. Kami beserta pengurus PCM alhamdulillah berusaha kemarin. Kita gerakan baru melalui WA. Kita membuat pengeboran jet pump untuk fasilitas tempat air wudhu, dan alhamdulillah jet pumpnya sudah terpasang sekarang, sudah mengalir. Namun perlu diketahui, saya sudah merencanakan mohon doa dan dukungannya. Insya Allah musola Ibnu Sarbini kita akan bangun 3 lantai. Tapi ini mohon doanya kepada bapak ibu serta saudara-saudara sekalian. Perlu diketahui, nanti mungkin yang bapak-bapak serta jamaah yang mempunyai kelebihan rezekinya bisa membantu. Perlu diketahui, lantai bawah itu musola dan tempat air wudhu.
Kemudian lantai kedua untuk gudang penempatan alat-alat pimpinan cabang Muhammadiyah Selipi Kota Bambu. Kemudian lantai ketiga kantor sekretariatan pimpinan ranting Selipi Selatan. Nah, ini nanti saya berharap nih Abdul Hakim nanti kantornya di situ. Ya, nah, saya berharap bekerja keras, ranting, cabang, ayo saling membantu. Ya, tolong menolong dalam kebaikan ya. Kita buat nanti insya Allah itu kita akan bantu. Kita buat lantai ketiga. Nah, ini juga saya mohon dukungan dan bantuan juga dari pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Barat yang insya Allah nanti akan memberikan narasumber. Dan ini harapan saya. Ya, harapan saya nanti mudah-mudahan kalau kita laksanakan, kalau niatkan dengan baik, insya Allah nanti Abdul Hakim ini punya sekretariat di sana di lantai 3 nih. Kalau pimpinan cabang Muhammadiyah adanya di Al-Furqon. Nah, ini mohon dukungan semua bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara kalian khususnya warga Muhammadiyah. Yuk kita sama-sama kita bangun fasilitas Muhammadiyah. Sayang karena saya ditegur kemarin pada saat itu Pak Ahmadin, ini saya sudah wakafkan 48 meter, tolong dimanfaatkan sebaik mungkin. Akhirnya yaudah, oke Bu, siap. Kita panggil pengurus PCM, kita silaturahmi ke sana. Dan begitu silaturahmi, saya tidak lama-lama langsung kita ambil inisiatif, kita langkah pertama langsung pengeboran jet pump. Dan alhamdulillah direspon cukup baik. Kita cuma mau WA sahabat-sahabat kita dari cabang, ranting, Aisyah. Kita WA, proposal sedang dalam pembuatan, proposalnya sudah selesai, namun hitungan angka-angka untuk yang 3 lantai sedang dalam proses. Dan alhamdulillah untuk pengeboran atau pemasangan jet pump telah selesai. Dan itu alhamdulillah kurang lebih dananya 8 jutaan lebih itu tertutupi. Nah, ini sekali lagi saya selaku atau kami selaku pimpinan cabang Muhammadiyah beserta pengurusnya mengucapkan banyak terima kasih atas respon yang baik yang telah diberikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu khususnya warga Muhammadiyah yang ada di Selipi. Dan alhamdulillah tidak panjang lebar, sekarang sudah mengalir tuh airnya. Tinggal nanti prosesnya pemasangan keran, cuman saya pikir lagi coba nanti. Kemarin saya minta masukan nama insinyur Pak Ahmadin kalau bisa dicor bareng aja, nanti sekalian diatur. Karena saya tidak ngerti masalah bangunan, saya serahkan kepada yang ahlinya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan 2 hari 3 hari ini angka-angka atau gambar pembuatan 3 lantai itu selesai. Ya, ini mohon doanya. Nah, inilah bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, perlu diketahui bahwa insya Allah kami pimpinan cabang Muhammadiyah Selipi Kota Bambu berusaha bagaimana menggerakkan warga Muhammadiyah di cabang Selipi Kota Bambu. Dan ini di ranting Selipi Selatan sudah bergerak, saya sangat bersyukur. Dan besok siap-siap di Selipi Utara saya akan silaturahmi, nanti saya serahkan untuk Selipi Utara, diatur teknisnya, diatur jamaahnya supaya hadir banyak. Ya, Masjid Al-Manar itu cukup besar dan saya berharap Masjid Al-Manar yang pegang kita itu jangan sampai ada orang masuk. Ini tantangan terbesar kita. Saya keliling dengan mungkin Pak Ketua PDM tahu. Saya berkeliling di Jakarta Barat pun tahu akhirnya banyak masjid Muhammadiyah yang mempunyai aset-aset besar akhirnya diambil alih. Wakafnya wakaf Muhammadiyah diambil alih karena kepengurusan kita sangat lemah. Nah, ini saya berharap juga di Mujahidin, Al-Furqon, nanti Al-Manar dalam proses pemilihan, ini pengalaman-pengalaman saya lihat di lapangan. Dalam proses pemilihan ketua DKM atau pengurus DKM di masing-masing masjid untuk pimpinan cabang Muhammadiyah di Selipi Kota Bambu itu nggak usah melalui proses pemilihan. Karena kalau proses pemilihan itu akan masuk hal-hal akhirnya yang bisa mengubah kegiatan-kegiatan masjid. Karena ini Masjid Muhammadiyah, bagaimana kita agar Masjid Muhammadiyah ini benar-benar warga Muhammadiyah yang kelola. Coba itu tolong diperhatikan teman-teman dan saudaraku semua, ini jangan sampai terjadi. Maka dalam proses pemilihan pimpinan itu ditunjuk yang benar-benar kader-kader Muhammadiyah yang ada di lokasi tersebut. Ditunjuk, yang kalau memang dilihat calon pemimpinnya itu mumpuni, dia tunjuk. Kalau dipilih bahaya nanti.
bisa jadi kayak pemilu nanti ya. Ada geng sana, geng sini. Akhirnya masjid itu tidak terkelola dengan baik, terjadi yang tidak kondusif di dalam masjid itu. Nah inilah saya sedang berusaha semaksimal mungkin dan harapan juga bagi saya di Masjid Al-Munar seperti itu. Dan alhamdulillah ketua DKM-nya Ustadz Asari, ketua rantingnya Ahmad Muharram nih Pak Ustadz, ketua rantingnya warga kita Muhammadiyah juga, dan saya berharap kita pegang semua tuh masjid-masjid yang ada pimpinan cabang Muhammadiyah di Kota Bambu. Nah ini juga para pengurus PCM harus semangat gitu, jangan Ahmadinya yang semangat nanti pengurus yang lainnya kendor gitu. Saya terus terang tanpa bantuan teman-teman cabang dan ranting tidak ada kekuatan. Kalau semuanya kita bergerak, kita bantu, yuk kita maju bareng-bareng untuk membangkitkan giroh Muhammadiyah di cabang Sri Kota Bambu. Nah inilah harapan saya selaku ketua pimpinan cabang. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita perjuangkan, Muhammadiyah di Selipi Kota Bambu ini terus bersemangat dan bergerak. Nah inilah Bapak-bapak yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan tausiah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Insinyur Haji Narbono SAG. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita semua adalah menjadi orang-orang yang dimudahkan segala urusannya akan menjadi indah, kemudian nanti kita semua akan masuk ke dalam jannah, dan kemudian Allah berikan kepada kita banyak rupiah. Mau ya Bu ya? Mau, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena kita pada dasarnya rupiah itu walaupun tidak segala-galanya, tapi segala-galanya itu perlu rupiah. Benar ya Bu? Betul? Betul. Ibu kalau di tukang sayur rupiah 100 rupiah pun berarti sekali. 100 rupiah itu ditawar, coba. Saking perlunya, saking susahnya mencari uang. Benar ya Bu? Nah kemarin saya Jumat pagi menghadiri acara pembagian sayur di Masjid Uswatun Hasanah Pesing. Tapi Pesing namanya saja, tapi bukan masjidnya yang Pesing. Namanya memang saya nggak tahu kenapa nama nggak ada yang lebih bagus, wangi begitu misalnya kok Pesing gitu ya. Nah itu di sana yang menerima itu sampai 250 orang dibagi sayur itu tiap Jumat itu mereka bagikan sayur gratis. Jadi itu yang terakhir kebetulan masih tersisa, akhirnya aku ambil gitu, habisin ragu-ragu mau habisin, belakangan sudah nggak ada orang, akhirnya diambil. Bu ini kepentingan berapa lama? 1 minggu Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi bisa saya ada wortel, ada kangkung, ada kubisnya, ada bawangnya, ada garamnya juga gitu. Jadi alhamdulillah masjid itu cukup makmur, barangkali itu bisa ditularkan ke masjid-masjid yang lain untuk memberikan santunan atau kepada masyarakat yang membutuhkan. Tentu itu tidak dibatasi kepada yang kurang, tapi yang mampu pun ya kalau memang dia mau ya silakan ambil begitu. Tapi prioritas adalah bagi saudara-saudara kita yang memerlukan. Beras sudah dibagikan kemarin ada 150 sak, yang satunya itu 5 kilo. Jadi 5 kilo, tapi itu tidak tiap hari atau tidak tiap minggu, tetapi dibagikan
sejumlah 150 itu setelah dikumpulkan uang dapat 20-an juta begitu baru dibagikan gitu. Jadi bisa 3 bulan 4 bulan sekali. Nah, itu adalah hal yang tentunya bagaimana Muhammadiyah ini melakukan gerakan yang nyata gitu. Gerakan yang nyata untuk membangun bangsa dan negara. Jadi kalau judul ini sebenarnya judul saya yang memberikan. Kenapa judul ini atau tema ini saya sampaikan karena sekarang kita ini masih bulan Agustus tahun 2024 di mana bendera merah putih masih banyak berkibar di rumah-rumah karena bulan kemerdekaan biasanya diwajibkan untuk mengibarkan bendera merah putih. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam Muhammadiyah, kalau kita lihat Muhammadiyah ini adalah suatu organisasi. Jadi bukan Muhammadiyah ini agama. Kadang-kadang orang mengatakan ada, ya sampai sekarang pun masih ada Muhammadiyah itu agama. Jangan ikut Muhammadiyah. Dia itu suka mengkafir-kafirkan orang. Dia itu suka membid'ah-bid'ahkan orang. Ini hal yang tentunya barangkali di tengah-tengah masyarakat kita perlu untuk diberikan pencerahan. Jadi kalau kita lihat kenapa Muhammadiyah berdiri, Bu, ada yang tahu kira-kira arti Muhammadiyah apa, Bu? Pak, Muhammadiyah. Muhammadiyah itu artinya adalah pengikut Muhammad. Jadi pengikut Muhammad. Jadi kalau kita lihat pengurus Muhammadiyah, anggota Muhammadiyah, kader Muhammadiyah jumlahnya di seluruh dunia ini ada berapa? Ya, jadi kalau namanya Muhammadiyah itu secara harfiah, secara kata, maka itu maknanya pengikut Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu penduduk Islam di dunia ini ada 2,2 miliar. Nah, kita sekarang jangan menjadi bangga menjadi penduduk Muslim terbesar, Pak. Ternyata sudah bergeser. Di Indonesia itu penduduk Muslimnya sekarang bukan tinggal, mencapai 235 juta. Besarnya itu kurang lebih 11% dari jumlah penduduk dunia. Yang pertama diduduki oleh Pakistan sebesar 243 juta 500. Itu 12%. Baru yang ketiga diduduki oleh India 211 juta atau sekitar 10%. Jadi kita sekian puluh tahun terakhir menyandang juara tertinggi jumlah penduduk Muslim negara di dunia ini. Yang terbanyak adalah Indonesia, namun sekarang sudah mulai bergeser disalib oleh Pakistan. Nah, tentu ini menjadi perhatian untuk kita karena persentasenya secara dari tahun ke tahun akan kita lihat cenderung menurun. Nah, kenapa bisa menurun? Karena banyak yang melakukan satu hal, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh mereka. Kadang-kadang kita tidak sadar. Di komplek tempat saya tinggal, di sebelah komplek, bukan tempat saya, tetapi itu adalah berdekatan, dan saya memang hari-hari sholatnya di masjid di sebelah komplek, karena di komplek saya ini praktis tidak ada masjid di dalam komplek, ada di sekitaran masjid. Cuma saya lebih nyaman di satu komplek yang namanya Taman Aries. Di sebelah masjid kira-kira berjarak sekitar 100 meter itu ada gereja. Ada gereja. Gerejanya cukup besar, ya rumah bentuknya waktu itu cuma disulap menjadi gereja, ya tidak ada menara yang lain, itu nggak ada. Tetapi seperti rumah biasa, tapi isinya adalah gereja untuk kegiatan aktivitas ibadah kaum Nasrani. Nah, mereka ternyata menyelenggarakan latihan-latihan ini, Pak, bimbel, matematika, kimia, bahasa Inggris, gitu ya, mengerjakan PR. Jadi anak-anak datang ke situ.
Kemudian setelah datang situ pulang dikasih duit 50.000 per orang. Gitu. Informasi masuk, kemudian saya tanya kepada orang tuanya, kebetulan jamaah masjid juga, namanya si Nanto. Tok, betul bapak anakmu belajar di situ? Iya. Dikasih duit? Iya pak, dikasih duit. Wah ini bahaya nih. Udah mulai ngeri-ngeri sedap nih kalau istilah yang baru kemarin ada ya. Gitu. Udah ngeri-ngeri sedap. Ngeri kenapa? Ngeri takut pinggirkan kan gitu. Sedapnya kalau terima hasilnya sedap. Makanya judulnya ngeri-ngeri sedap. Jadi ini ngeri-ngeri sedap Pak. Ngeri-ngeri sedapnya adalah ya ini kalau memang ia terus menerus di sana bisa terjerembab nanti gitu ya. Bisa beralih agamanya, akidahnya bisa pindah gitu ya. Nah maka itu segera diselamatkan. Akhirnya di Masjid Al-Hikmah itu menyelenggarakan bimbingan belajar untuk people. Nah gitu. Jadi itu akhirnya mereka tarik lagi ke masjid untuk diselenggarakan. Ini kita harus waspada, jangan sampai kita didahului oleh mereka. Dan ini adalah peran Muhammadiyah. Tentunya jangan sampai ini mereka yang mengambil alih peran kebutuhan daripada warga, utamanya adalah bagi anak-anak yang masih muda untuk mendapatkan masukan-masukan dari luar. Nah, ini adalah tentang ya pendidikan. Jadi pendidikan ini kalau kita lihat bahwa Muhammadiyah memang kita memiliki ada segmen atau sektor daripada pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian dari masalah sosialnya. Tiga hal inilah yang melatar belakangi kenapa Muhammadiyah itu didirikan. Gitu. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan organisasi yang bernama Muhammadiyah. Di latar belakangnya pada saat itu adalah zaman penjajahan, zaman kolonial Belanda menjajah kita. Kemarin ada grup beredar itu menyampaikan informasi bahwa tanah daerah Pekalongan yang daerahnya Pak Ahmadin juga daerah saya itu dijual atau disewakan kepada VOC pada waktu itu. Oleh siapa? Oleh Kesultanan Mataram. Ya, yang sekarang menjadi Ngayogyakarta kan gitu. Nah, jadi persis Pak. Jadi kalau kita dijajah daerah-daerah itu bisa disewakan atau dijual kepada orang lain. Orang lain itu bisa saja kalau bisa negara, bisa BUMN-nya, dan kemudian itu adalah terjadi bisa saja menjadi negara atau sub negara atau provinsi negara sendiri gitu kan. Seperti Hong Kong itu dulu dijajah oleh Inggris kan. Kemudian akhirnya 100 tahun baru dilepaskan, kira-kira berapa puluh tahun yang lalu baru kembali ke Cina gitu kan. Sebelumnya itu dikuasai Inggris di sana. Nah, ini jangan sampai kita memiliki negara, memiliki provinsi atau memiliki pulau diperlakukan seperti ini gitu. Nah, inilah makanya kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah untuk melawan kolonial, karena kalau dengan pendidikannya rendah, bukan rendah, bahkan tidak sekolah. Ini saya cerita aja, orang tua saya, jadi orang tua saya, ibu saya itu sama sekali tidak mengenyam sekolah. Bisa dibayangkan itu sudah merdeka, tapi itu belum mampu untuk mengenyam sekolah karena memang orang tuanya tidak menyemangati anaknya untuk bersekolah. Bapak saya hanya sampai kepada level sekolah rakyat. Dulu sebelum SD namanya sekolah rakyat. Kenapa? Karena bapak saya bukan seorang keturunan dari bangsawan. Gitu. Jadi itu adalah kondisi setelah merdeka. Nah, sementara Kiai Ahmad Dahlan, kenapa beliau itu sempat mengenyam pendidikan yang tinggi? Karena ternyata beliau itu adalah juga keturunan bangsawan. Gitu. Maka beliau mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Dan itu banyak sekali kejadian di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga kebodohan atau kerendahan pendidikan ini akan mempengaruhi kemampuan untuk melawan sesuatu yang masuk ke negara kita. Nah, inilah makanya kemungkaran, kemaksiatan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Apabila ada orang yang melihat kemungkaran ia diam,
yang melihat kemungkaran ia tidak bergerak, ya seperti kancil yang bilang ini, dia inginnya selamat, tahu ada masalah, tahu ada hal yang tidak baik, tetapi tidak berani menyampaikan. Kenapa? Ngeri sedap. Ngeri Pak, takutnya dicopot jabatannya kan gitu. Jadi kesedapannya nanti nggak dapat kan gitu. Nah, itu adalah kondisi yang ada di tengah masyarakat kita pada saat ini. Dan ini tanggal 27 November itu kita juga akan menyelenggarakan pencoblosan pemilihan gubernur kan. Itu biasanya sudah ditunggu-tunggu oleh sebagian umat kita, saudara-saudara kita. Saya pernah menanyakan kepada saudara kita ya Islam gitu, kemudian saya tanya satpam jabatannya, saya tanya pada waktu pemilihan yang lalu, besok pilih siapa? Saya tanya, besok pilih siapa? Tergantung Pak, besok siapa yang datang. Gitu. Jadi tergantung, ada pilihan 3, tergantung siapa yang datang gitu. Tanya lagi, sudah coblosan selesai, ada yang datang? Nggak ada Pak. Nah, sudah kalau nggak ada pilihannya udah ngasal gitu. Jadi siapapun yang datang, asal dia membawa, pasti akan dipilih untuk yang bersangkutan. Nah, inilah kondisi-kondisi seperti ini. Kita tahu sebenarnya bahwa yang ini sebenarnya itu bukan dihalalkan, itu kan diharamkan. Bahwa itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Kalau kita makan uang ini adalah uang haram karena ada uang suap kan gitu. Orang yang memberi masuk neraka, orang yang menerima juga masuk ke dalam neraka. Nah, ini kita sudah nggak takut lagi di tengah masyarakat kita. Dia memang sholat tahu itu haram, tetapi memang butuh, maka itulah tetap saja yang ambil. Nah, inilah kondisi di tengah masyarakat kita pada saat ini seperti itu, dan apalagi pada waktu zaman kolonial Belanda dulu. Kita pakai baju satu seperti ini nggak bakalan pakai baju bagus-bagus seperti ini gitu. Kemarin di grup itu ceritanya bahwa orang Pekalongan Pak dulu itu setelah tahun 2000 dia bilang tahun 2000 Pak, mengatakan orang Pekalongan sampai tahun 2000 masih pakai karung boni. Saya bilang salah, karena saya hidup di sana itu tahun 85 itu masih 80 masih SMA di sana, saya udah pakai baju bagus, bilang gitu. Bukan, itu keliru. Tapi raja-raja yang di Pekalongan itu yang muncul adalah raja yang memang benar dari Jogja, dari Mataram untuk menduduki jabatan bupati di Pekalongan semasa penjajahan. Tapi setelah merdeka sudah beralih lagi. Namanya memang kalau boleh dilihat di Google itu namanya Raden Temenggung semua itu. Dari abad ke-16 sampai ke 1945 itu namanya memang Raden Temenggung. Jadi tidak salah bahwa itu adalah dijajah oleh Belanda dan kemudian diduduki oleh orang-orang yang berada di kerajaan pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini adalah kondisi di tengah masyarakat kita yang tentunya Muhammadiyah berperan di sana dari sisi pendidikannya. Nah, pendidikan kita juga sudah banyak, namun demikian masih juga kurang, dan belakangan pendidikan Muhammadiyah yang notabene adalah swasta, terutama untuk yang SD dan SMP menjadi rebutan masyarakat. Itu yang direbut adalah yang negeri. Kenapa? Karena ia gratis, ya kan? Benar Bu ya? Milih tidak bayar masuk ke negeri daripada milih ke Muhammadiyah. Karena di Muhammadiyah tetap bayar. Nah, ada yang jadi guru Bu di sini Bu? Nggak ada. Guru di Muhammadiyah itu kalau dihitung-hitung, ya seperti tanya juga guru TK yang itu gajinya berapa waktu itu? Kira-kira 5-6 tahun lalu 300.000 guru TK. Kemudian saya tanya lagi yang guru SD berapa? 500. Jadi ya kalau kita hitung-hitung secara matematika gitu, beli sayur, beli beras mungkin 1 hari 2 hari habis. Habis itu 29 hari makan apa? Kan gitu. Akhirnya banyak yang laki-laki sebagai suami mencari pekerjaan lain, istrinya sebagai ban serepnya membantu saja di Muhammadiyah. Kan itu. Nah, inilah kondisi di mana bahwa negara kita ini didirikan oleh salah satu atau beberapa pendiri, yang pendirinya itu adalah juga orang Muhammadiyah yang ikut membidani pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa salah satu tujuan dari pendirian negara itu adalah
meningkatkan kesejahteraan umum. Ini penting. Gitu. Jadi Bapak Muhammadiyah kita memiliki sektor pendidikan, sektor rumah sakit atau kesehatan, dan sektor sosial. Sehingga itu sudah bergerak sangat banyak, dan sampai saat ini Muhammadiyah itu memiliki aset yang tidak kurang dari 400 triliun. Nah, kalau kita sudah memiliki 400 triliun, kemudian kemarin kita menerima lagi kembali kepada tambang ya Pak. Tambang. Bapak Ibu kalau boleh salahnya setuju nggak terima tambang? Ini sudah lewat 17 Agustus, bukan tambang jadi tarik-tarik ya. Gitu. Setuju apa enggak? Tambangnya tambang apa? Oh, batu bara. Enggak, tambang batu bara. Ya. Jadi ini juga pro kontra. Kenapa pro kontra? Ya karena memang zaman waktu itu Kiai Ahmad Dahlan mendirikan sekolah yang dulu dibilang modern, ikut penjajah, ikut kolonial, mendirikan kursi, pakai kursi itu, sekolah pakai kursi, itu udah dinilai oleh saudara-saudaranya, oleh tetangganya, wah Kiai Ahmad Dahlan ini sudah ikut jadi penjajah. Kenapa? Karena sekolahnya belajarnya sudah pakai kursi. Nah, sementara orang tradisional dulu ya belajar seperti ini, deprok, ya, gitu ya, duduk melantai, gitu. Nah, itu dianggap sudah ikut kolonial. Sementara beliau juga menerima bantuan dari pemerintah Belanda. Ada yang pro, ada yang kontra. Jadi kalau sekarang Muhammadiyah menerima tambang dan ada yang pro, ada yang kontra, itu adalah satu hal yang biasa. Itu sudah wajar dan itu menjadi hal yang sifatnya penjelasan perlu dilakukan. Kenapa demikian? Kalau saya memandang bahwa Muhammadiyah menerima tambang atau tidak menerima tambang, ini kita tinggal melihat dari sisi yang mana. Kalau kita melihat bahwa kita memiliki unsur dakwahnya, maka kita bisa berdakwah dari seluruh aspek. Aspeknya apa? Aspek dakwahnya di dalam pekerjaan tambang itu, di mana pada saat ini tambang batu bara yang dikerjakan itu meninggalkan kerusakan lingkungan yang tinggi. Tanahnya setelah digali itu berton-ton, beribuan ton keluar. Kalau lihat di Banjarmasin atau di Samarinda, Sungai Mahakam maupun Sungai Barito, 5 menit itu 10.000 ton lewat tongkang kapal. Terus 5 menit, 10 menit satu. Artinya di situ tanah digali, kan pas di sana ada lubang. Nah, lubangnya itulah nanti akan tergenang oleh air dan ikan pun juga tidak bisa hidup di situ. Nah, ini kan kerusakan. Nah, bagaimana Muhammadiyah kalau misalnya nanti mengerjakan tambang ini? Tentu untuk perlu yang namanya reklamasi. Reklamasi itu tidak harus dengan menanam pohon, barangkali air. Bagaimana air ini bisa dihidupi oleh makhluk, nah, oleh hewan, oleh ikan, sehingga ini bermanfaat. Gitu. Nah, tentu itu ada teknologinya. Saya yakin bahwa dunia modern sekarang ini merubah yang namanya air dari beracun menjadi tidak beracun bukan sesuatu yang sulit, gitu kan? Gitu. Air laut aja di Arab Saudi udah disulap menjadi air tawar, gitu. Air yang tadinya yang beracun bisa tidak beracun, tinggal dipisahkan saja secara teknologi, udah nggak masalah. Menurut saya dari situ maka peran dakwahnya masuk sehingga Muhammadiyah walaupun mengerjakan tambang tetapi tidak merusak lingkungan, dan ini adalah bagian dari gerakan nyata Muhammadiyah untuk membuktikan bahwa Muhammadiyah juga ikut membangun bangsa dan negara. Karena pembangunan itu tidak terlepas dari yang namanya kerusakan lingkungan, dan lingkungan itulah yang harus kita selamatkan. Kenapa demikian? Karena lingkungan yang ada di kita ini sekarang sudah banyak yang rusak. Nah, lingkungan mana lagi yang rusak? Tentunya adalah pohon-pohon yang sudah mulai ditebangin, bukan mulai, sudah habis ditebangin. Itu menimbulkan ozon terbuka. Lapisan ozon itu adalah lapisan yang dari matahari menuju ke bumi, ini ada lapisannya. Kalau ini pohon dibuka, pohon ditebangin, oksigennya kurang, maka ini tembus. Akhirnya matahari masuk ke dalam bumi, tembus langsung, panasnya meninggi, dan sekarang kita bisa menyaksikan, merasakan panas Jakarta dengan panas 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu berbeda. Bogor itu sejuk sekali, kira-kira tahun 80, saya pertama masuk ke Bogor adalah tahun 80, sejuk, tapi sekarang udah panas. Dan ini adalah bukti bahwa panas di dunia ini sudah naik.
baik panas hatinya maupun panas lingkungannya. Jadi sekarang tingkat kepanasan sudah meninggi, cairan es sudah meninggi di kutub utara maupun selatan. Kapal yang dulunya itu berjalannya pakai pisau pembelah es, sekarang sudah nggak perlu pakai lagi. Kalau itu sudah mencair semua, maka airnya nanti akan naik. Bapak lihat kan yang namanya volume es sama volume air itu berbeda, Pak. Volume es itu cenderung segini, tapi kalau jadi cairan dia akan volumenya naik, sehingga tidak tertutup kemungkinan maka permukaan air laut di pantai-pantai ini tiap tahun cenderung naik, dan itu bisa dilihat ada rock di sana. Mungkin permukaan yang dulu di Ancol itu makin lama makin ke dalam itu. Jadi airnya pasang, masuknya lebih jauh lagi. Terakhir saya merasakan di Samarinda kerasa sekali. Jadi kalau rocknya naik, jadi permukaan air naiknya itu langsung meluap sampai ke rumah-rumah. Nah, itu terus-menerus naik. Nah, itu adalah tingkat kerusakan lingkungan yang terjadi, dan itu dilakukan oleh para manusia. Dan ini bagaimana Muhammadiyah nanti bisa melakukan lebih baik lagi untuk menyelamatkan lingkungan ini. Nah, kemudian kembali kepada gerakan Muhammadiyah, di mana gerakan Muhammadiyah ini memiliki tentunya ada 3 ciri gerakannya, yaitu gerakan Islam, gerakan amar ma'ruf nahi munkar, dan gerakan tajdid. Gerakan Islam kita udah jelas, dan sekarang kita kumpul di sini. Ini juga bagian daripada gerakan Islam. Kita mengajak orang masuk ke dalam masjid, sudah masuk gerakan Islam. Islam yang mana? Islam yang Al-Quran dan As-Sunnah makbulah. Itu adalah standar patokan dari Muhammadiyah. Karena ada juga ya Islam, tapi patokannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Sunnah yang mana? Ada sunnah yang dhaifun kadang masuk, gitu ya. Nah, itu adalah menjadi hal yang perlu kita perhatikan, bahwa ciri dari gerakan Muhammadiyah Islam, amar ma'ruf nahi munkar, dan tajdid. Amar ma'ruf nahi munkar yang mana? Tadi udah sampaikan, cerita kancil itu adalah kancil yang pilek, itu adalah bagian daripada kita memperjuangkan kemungkaran yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga umat Islam atau Muhammadiyah ini menjadikan kita orang-orang yang senantiasa untuk bergerak terus, kemudian kita maju bersama untuk menghentikan kemungkaran. Karena kalau kemungkaran itu tidak dihentikan, kita tidak lakukan, kita diam saja, sama saja itu adalah kita seperti air di dalam sumur yang tidak pernah ditimba bertahun-tahun. Bapak bisa bayangkan air di dalam sumur yang tidak ditimba bertahun-tahun seperti apa, Bu? Bau. Ya, itulah. Jadi orang yang tidak mau bergerak melawan kemungkaran, maka analoginya adalah seperti air yang di dalam sumur yang sudah bertahun-tahun tetapi tidak ditimba. Nah, ini. Jadi artinya tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, gitu. Karena tidak ada gunanya, maka akhirnya kita menjadi orang yang sia-sia hidup di dunia ini. Nah, jadi itu adalah bahwa Allah sampaikan kepada kita untuk berbuat melawan, mencegah kemungkaran. Jadi kemungkaran-kemungkaran yang di tengah masyarakat kita ini sedikit banyak kita harus lakukan, kita harus cegah, gitu ya. Kita harus cegah. Cegahnya bagaimana? Tentunya kita pertama adalah dari anak-anak kita. Jangan sampai memberikan anak-anak mentolerir sesuatu yang sifatnya pelanggaran hukum, karena itu akan mengajarkan kepada kita. Ada satu cerita, Pak, yang saya sampaikan. Saya memiliki anak yang pertama, ya alhamdulillah waktu itu sekolah di Australia, kemudian sekolah umum bukan pesantren, tetapi kebetulan di sana itu berkumpul dengan orang-orang yang dari Timur Tengah, sehingga tanpa saya harus mendidik secara langsung tentang keislaman, dia belajar sendiri, bahkan sering tidur di masjid. Nah, kemudian setelah hidup di Australia ini, ya kita tahu bahwa negara itu aturan itu sangat ketat dan rakyatnya juga patuh pada aturan. Pernah malam-malam itu jam 12 atau jam 1 saya lihat dari hotel itu ada perempatan, kan ada lampu merah gitu. Ya mobil satu berdiri, pas lampu merah dia berhenti.
Padahal kiri kanan juga nggak ada mobil, depan nggak ada mobil, belakang nggak ada mobil, sendirian berhenti. Jam 12 malam berhenti. Ini menunjukkan mereka memang patuh terhadap peraturan, baik itu peraturan yang dibuat oleh manusia, ya kalau agama Allahu a'lam ya. Mereka kelihatannya juga bukan beragama Islam gitu ya. Tetapi yang jelas bahwa kondisi kepatuhan ini dia lakukan walaupun itu peraturan manusia. Sementara kita, kalau kita lihat tadi saya jalan dari sini, dari Bonjeruk mutar ke kolong Tanah Abang, kan mutar balik. Tadi Google-nya diarahkan ke sana tadi, mutar ke sana terus baru balik sini. Nah di bawah kolong sana harusnya kan satu arah begini tuh Pak. Tapi dari sini juga banyak, gitu. Jadi mutar balik gitu. Ya, ini cerita kalau misalnya, mohon maaf, kalau mau ditilang, ramai juga itu. Kan gitu. Tapi juga tiap hari saya juga begitu. Nah, ini adalah bentuk pelanggaran-pelanggaran hal-hal kecil yang permisif dari kita, tidak mengajarkan terus-menerus, akhirnya kita biasa melanggar. Karena sesuatu kebiasaan kalau dilakukan terus akan menjadi biasa dan menjadi baik. Gitu. Nah, ini hal yang tentunya kita harus menjadi perhatian untuk kita, bahwa anak-anak kita, terutama kalau kita ini kan sudah ya umur mungkin sudah di atas 50 begitu ya. Nah tentunya anak-anak kita harus kita perhatikan, jangan sampai ini dijadikan sebagai satu hal yang biasa atas pelanggaran tadi. Jadi kalau misalnya korupsi itu sudah dilakukan tiap hari dan setiap orang, ya biasa. Malah nanti orang yang tidak korupsi dinyatakan gila loh, kan gitu. Kenapa nggak korupsi, kan gitu. Nah ini adalah suatu hal yang persepsi di masyarakat yang perlu kita perbaiki tentunya ya. Dan tentunya sekali lagi di sekolah-sekolah, kalau misalnya kita memang anak-anak di sekolah, perhatian orang tua kepada anak ini adalah menjadi penting, menjadi hal yang harus wajib dari orang tua memberikan pendidikan kepada kita, kepada anak kita. Gitu. Jadi ada sekolah kadang-kadang kurikulumnya umum, gitu. Nah saya ya ini cerita karena saya sampaikan ini hal yang sifatnya mendidik, barangkali bisa dijadikan satu cerminan untuk kita. Anak cucu saya, jadi cucu saya itu sekolah di satu sekolah bukan sekolah umum. Sekolahnya memang tidak ada kurikulum umumnya, itu praktis ya tidak ada sekali-kali. Tapi yang dikedepankan itu yang diutamakan adalah tentang akhlak. Bagaimana anak umur 6 tahun diajak kondangan ya Bu ya, tahu kondangan ya Bu ya, datang ke pengantin, diajak kondangan minum, orang tua banyak berdiri, dia jongkok minumnya, itu tanpa harus diperintah, tanpa harus disuruh, coba nggak usah. Tapi dia udah dengan sendirinya umur 6 tahun sudah jongkok. Nah artinya ini anak memang pendidikan di situ mengedepankan akhlak, ya, akhlak. Jadi akhlak bagaimana akhlak agama, akhlak yang baik lah tentunya yang dikedepankan di sana. Dan ini hampir langka. Anak-anak kalau kita misalnya anak kecil yang mulai jalan atau mulai makan, ajarkan latihannya adalah bagaimana kita memberikan makan, minum. Yuk duduk dulu, mau makan, yuk tapi duduk dulu. Nah, dilatih begitu. Jadi dengan demikian maka anak ini nanti akan terbiasa. Sehingga hal-hal yang sifatnya tadi tidak biasa akan menjadi biasa karena itu dibiasakan sejak kecil. Nah kalau orang tua ya memang agak sulit, biasanya akan banyak alasan. Kalau orang tua itu banyak alasan ya, karena sudah bisa kan, sudah pinter ngomong, sudah bisa punya akal, hanya banyak alasan. Kalau anak kecil kan gampang, begitu memakan yuk langsung duduk. Nah ini karena udah terbiasa. Nah bahwa kita melihat orang-orang untuk perjalanan baik ini tidak hanya gampang ya, tetapi cukup sulit juga liku-likunya. Maka kita kalau ingin menjadi orang yang tentunya sukses ke depan, kalau kita mendapatkan cobaan, jangan kita terus kemudian mengeluh. Bapak Ibu jualan, ada jualan nggak Bu? Jualan ada. Nah, jualan apa Bu? Macam-macam. Kain, makanan. Kalau misalnya Ibu dapatnya di bawah standar dari target, perasaan Ibu gimana? Sedih. Kalau dapat banyak, alhamdulillah. Nah, kalau dapat sedih biasa begini Bu. Kalau dapat sedih, ya Allah, kenapa sih pendapatan dikit Bu? Gitu. Nah, memang kalimatnya ya Allah.
Tapi sebenarnya semacam keluhan, gitu kan? Semacam nggak sabar, semacam nggak syukur dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Padahal itu adalah sebenarnya jalan kita akan menuju kepada kebaikan yang diridhoi Allah. Tujuan kita itu hanya ridho oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Kalau kita sampai tidak ridho dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, terus ujian akan sampai. Tapi begitu ujian yang semakin banyak, semakin berat, maka kita posisinya akan semakin tinggi di sisi Allah. Kita akan mendapat ridho dari Allah. Dan kemudian pada saat kita mati, insya Allah husnul khotimah juga diridhoi oleh Allah, dan kita ridho juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nasobillah warahmatullahi wabarakatuh. Mu'minin fastabiqul khairat billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.